Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di setting yang agak berbeda nih ya. Soalnya nih harta karunnya ibu negara. Tapi BTW kali ini buku bukan mau ngebahas film. Kali ini ada sebuah series, lebih tepatnya drakor sih. Udah lama ya gue gak ngomongin drakor nih. Gak tahu, mungkin udah beberapa bulan. Tapi kali ini ada drakor yang seru banget, yang bikin gue pengen segera nge-review, pengen segera rekomen ke kalian. Karena ini drakor yang asik. Ini satu lagi drakor dari Disney Plus Hotstar yang berhasil mencuri perhatian. Disney Plus nih belakangan mulai itu makin keren gitu. Tahun kemarin ada Moving, tahun ini juga ada yang akan gue review kali ini, yaitu Blood Free. Ini adalah sebuah drakor yang berhasil ngegabungin banyak genre jadi satu. Ada action, ada thriller, ada misteri, bahkan sampai science fiction. Jadi kayak ini paket lengkap gitu dalam satu drakor. Dan pas mulai nonton nih, gue pasang target gini. Oke, ini ada 10 episode, gue kelarin dalam waktu 5 hari kali ya, maksimal seminggu gitu. Gue targetnya waktu itu gitu. Ya cepet tapi masih masuk akal gitu. Mungkin sehari 1-2 episode gitu. Tapi ternyata begitu jalan 3 hari 3 hari drakor ini kelar. Soalnya seru banget. Gue gak kerasa pada saat nonton tuh. Satu episode tuh sekitar, ya kalau nggak ngitung kredit mungkin 50 menitan lah. Sekitar 50 menit. Dan sebenarnya tuh gak heran sih. Karena begitu gue nonton kayak, ini siapa nih yang bikin nih? Kok keren gitu, kok seru. Dan begitu gue cek ternyata yang nulis naskah adalah Lee Soo-yeon. Itu adalah orang yang sama dengan yang nulis naskah buat Stranger. Kalau penonton drakor tuh pasti tahu lah Stranger ini drakor seperti apa. Nah, tapi soal apa Blood Free ini? Intinya gini sih, di sini Lee Soo-yeon itu bikin sebuah dunia alternatif di masa depan gitu. Nggak jauh-jauh, seingat gue sekitar tahun 2025 gitu settingnya. Tapi ini adalah dunia alternatif, dunia yang beda sama dunia kita, sama realita. Di situ umat manusia udah mulai nggak makan daging hewan lagi. Mereka masih makan daging sih, tapi tanpa perlu ngebunuh hewan gitu. Dan semua itu terjadi berkat teknologi yang dikembangin sama perusahaan bernama Blood Free yang dipimpin sama Yoon Jae-woo namanya. Jadi Blood Free ini berhasil ngembangin istilahnya daging buatan gitu. Daging buatan yang nggak memerlukan daging hewan. Jadi mereka memproduksi daging sendiri gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro karena bisa makan daging tanpa harus ngebunuh hewan tadi ya. Tapi ada juga yang kontra, terutama dari itu ya, kalangan peternak gitu, yang jadi kehilangan pekerjaan mereka, bahkan sampai dicap sama orang-orang jadi wah kalian pembunuh dan segala macam. Nah, jadi ada pro kontra gitu. Ada yang dukung Yoon Jae-woo, ada juga yang kepengen menjatuhkan dia. Dan banyak juga yang mau mengancam nyawa dia gitu. Jadi nggak cuman di demo doang, tapi banyak yang berusaha ngebunuh si Yoon Jae-woo ini yang diperanin sama Han Yo-jo. Makanya dia itu berusaha nyari bodyguard baru yang bisa dipercaya, karena dia tuh kayak susah percaya sama orang. Dia pengen dapat bodyguard baru yang bukan cuman kuat, bukan cuman bisa diandalkan secara fisik, tapi juga bisa dia percaya gitu. Dan masuklah Woo Chae-won, mantan militer yang sebenarnya masuk ke Blood Free itu karena dia punya misi rahasia. Jadi dia tuh dikirim buat nyari pelaku di balik peledakan bom yang bikin mantan presiden Korea Selatan tuh kakinya sampai harus diamputasi gitu. Nah, satu hal yang gue suka banget dari storytelling drakor ini adalah gini. Intriknya tuh banyak. Banyak cerita, banyak masalah, banyak konflik. Dari ngasih lihat gimana perusahaan Blood Free itu survive, bertahan dari segala pro kontra tadi itu, terus nyari pelaku penyerangan ransomware yang nyerang perusahaan, nyari pengkhianat yang ada di perusahaan itu, nyari orang yang ngebunuh salah satu karyawan perusahaan. Jadi banyak banget konfliknya, rame banget tapi nggak kerasa kacau. Kenapa? Soalnya semua misteri tadi, semua masalah tadi itu ada di satu bentuk yang sama, yaitu whodunit, alias nyari identitas orang di suatu kasus atau peristiwa. Fokusnya selalu itu. Fokusnya adalah selalu whodunit. Oke, penyerangan ransomware, siapa pelakunya? Oke, pembunuhan, siapa pelakunya? Pengkhianatan gitu, ada mata-mata, siapa orangnya? Nah, fokusnya selalu itu. Jadi konsisten storytellingnya tuh. Dan cara naskahnya buat ngebungkus whodunit tadi juga asik banget. Dari proses investigasinya, terus gimana clue demi clue itu didapat, sampai akhirnya kebenarannya itu di-reveal. Yang gak jarang juga nampilin twist ya di saat fakta ini keluar, ternyata ada twist itu gitu. Nah, itu lumayan sering. Dibungkusnya dengan asik, dengan enak, dengan seru. Apalagi pacingnya juga oke. Itu sih yang agak sulit biasanya. Kalau sutradara mau bikin cerita misteri, thriller seru gitu, kadang kan ngebut banget gitu. Tapi di sini nggak, sama sekali nggak ngebut, tapi nggak lambat juga. Pacingnya pas lah, serba pas takarannya di sini tuh. Cepet tapi nggak buru-buru.
Makanya semua misteri yang ada termasuk penjelasannya itu nggak susah buat dipahamin, nggak ruwet gitulah, nggak yang bikin penonton tuh bentar tadi jawabannya apa, pelakunya siapa tuh nggak. Terus sama elemen science fiction ya, elemen science fictionnya itu juga takarannya gue rasa pas sih, nggak yang berlebihan banget sampai bikin kita ngerasa waduh ini asing banget dunianya ya, beda banget sama dunia kita. Tapi juga nggak yang sedikit banget kerasa cuman sebatas hiasan yang nggak penting doang, bukan seolah-olah apa biar drakornya tuh kelihatan sok canggih atau sok mahal tuh nggak. Tapi bener-bener pemakaiannya takarannya sesuai, pas, dan ngaruh ke plotnya. Itu yang paling penting sih. Elemen sci-fi-nya itu ngaruh ke plotnya. Gimana ceritanya berkembang, gimana detail dunianya itu dibangun. Itu ada pengaruhnya ke elemen sci-fi tadi. Termasuk nanti ada itu sih, apa ya, semacam twist kecil lah. Twist kecil di tengah jalan, gue nggak akan reveal twistnya gimana biar nggak spoiler ya. Tapi nanti ada twist kecil di tengah jalan yang nyambung ke elemen sci-fi tadi. Dan twist itu bikin Blood Free, gue rasa jadi kayak apa ya, diam-diam menjadi sebuah origin story superhero gitu. Kalau misalkan lu nonton lu akan paham. Ini kayak dari apa thriller biasa, misteri biasa tiba-tiba jadi kayak origin story superhero. Kayak yang tadi gue bilang, nggak kerasa ngaco, nggak kemudian jadi cerita superhero misalkan jadi berubah jadi apa keluar jalur. No, semuanya masih on track sesuai di jalurnya. Enak ini. Acting pemainnya tuh juga oke. Gue lihat Ju Ji Hoon tuh cocok banget lah jadi bodyguard yang cool, kalem, jago berantem, tapi tetap itu ya punya emosi, nggak yang datar gitu. Terus Park Ji Yoon yang meranin Jong Ha Dun, lawyernya Blood Free, itu jadi supporting yang buat gue paling mencuri perhatian sih. Soalnya karakter dia kan sering nyeleneh gitu polanya. Rada-rada aneh lah karakternya. Sama of course Mbak Han Hyo Jo di sini nggak cuma cakep tapi juga karismatik. Ya pokoknya lo tonton lah. Blood Free ini sekali lagi ada di Disney Plus Hotstar, ada 10 episode, udah tayang semua, udah tamat sebenarnya. Bisa lu maraton, bisa lu binge watching saat ini juga. Ini tontonan yang seru dan pesannya juga gue suka sih. Ini drakor intinya ngangkat pesan soal gini loh. Kalau kita punya sesuatu buat membantu sesama, kita punya hal yang lebih, kita punya ya apapun itulah yang bisa untuk membantu sesama, ya bantulah semua orang. Jangan lu cuman bantu beberapa kalangan aja. Jangan lu pilih-pilih gitu. Jangan lu cuman bantu orang yang mungkin wah dia bakal menguntungkan gua. Ya udah gua bantu. Yang nggak menguntungkan gua silahkan biarkan aja gitu. Atau lu cuman bantu yang kaya yang bisa ngasih lu duit. Yang miskin nggak lu bantu nggak. Kalau lu punya sesuatu untuk bantu orang, bantu semuanya. Intinya pesan dari drakor ini seperti itu. Dan itu relevan banget sih sama kondisi dunia sekarang yang ya kita tahulah urusan moral, urusan hati tuh sering jadi pertanyaan. Jadi silahkan ditonton. Kalau skor ya buat Blood Free bisa lah gue kasih 7,5 dari 10. So far sih ini adalah salah satu drakor paling asik buat gue di tahun 2024. Jadi silahkan ditonton. Kalau yang sudah nonton bisa komen, tulis komen kalian di bawah review kalian soal drakor ini gimana. Apakah bener seru atau kalian punya pendapat lain? Go ahead, tuliskan opini kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen membantu dengan kasih donasi seikhlasnya bisa berlewat berbagai cara. Ada Super Thanks, ada Saweria, ada juga join membership sesuai dengan tier pilihan masing-masing. Thank you buat yang masih setia join di membership, terutama dari tier Besti dan La Familia yang orang-orangnya bisa lo lihat mukanya dan namanya di sini. Thank you so much. Sampai jumpa nanti di live stream khusus member. Oke, baiklah kalau begitu. Gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review drakor berikutnya.